Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Fasal menerangkan tentang hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Wa arba'un wa fi ba'di nusakhi wa arba'atun la tujzi'u fid dhuhaya. Saya baca dalam kitab Fathul Qorib. Ada 4 hewan yang tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Ada 4 hewan dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa arba'atun yang tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Jadi ada 4 kriteria hewan kurban yang tidak sah dijadikan berkurban. Ahaduha al-awra'u al-bayinu ay dhahirun iwaruha wa in baqiyatil al-hadaqatu fil aswahi. Yang pertama yaitu hewan yang jelas-jelas buta mata dari salah satu hewan tersebut, meskipun bulatan matanya masih utuh menurut pendapat kaul yang ashah. Jadi kalau yang pertama adalah hewan itu buta salah satu dari matanya, meskipun bulatan matanya masih utuh menurut pendapat kaul yang ashah, maka ini tidak boleh dijadikan menjadi hewan kurban. Wasani al-arja'u al-bayyinu arajuha walau kana husulu araji laha inda idja'iha litadhiyati biha bisababi riha tiraiha. Yang kedua adalah hewan yang pincang yang nampak jelas sekali. Jadi hewan yang kedua adalah hewan itu pincang, ya. Pincangnya di sini dikatakan al-bayyin, jelas, sangat jelas pincangnya, maka ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Walau kana husulul araji laha inda idja'iha litadhiyati biha. Meskipun pincangnya tersebut terjadi saat menidurkan miring hewan saat mau disembelih. Karena untuk disembelih saat prosesi kurban sebab gerak hewan tersebut. Jadi saat prosesi penyembelihan pun kita harus betul hati-hati juga. Kalau hewan itu saat kita membaringkan ingin mau dipotong, tiba-tiba kakinya patah, ya, maka ini juga tidak boleh. Karena yang kedua adalah hewan itu pincang yang sangat jelas pincangnya, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Begitu pula saat prosesi ingin memotong, tiba-tiba hewan itu mau dibaringkan, langsung kakinya patah, ya, ini juga tidak menjadikan masuk dalam kriteria tidak masuk menjadi hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban. Wasalisu al-maridatu al-bayyinu maraduha. Yang ketiga adalah hewan yang nampak jelas sakitnya. Jadi saat membeli hewan kurban memang betul-betul kita harus teliti. Kalau hewan itu sakit, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Wala yadhuru yasiru hadhil umuri. Dan tidak mempengaruhi keabsahan kurban jika hal-hal tersebut hanya sedikit. Saya ulang, dalam redaksi ada penjelasan gini, wala yadhuru yasiru hadhil umuri, jika tidak berpengaruh keabsahan kurban maka tidak apa-apa. Begitu pula saat membaringkan hewan kurban, kalau tidak sampai patah terlalu sangat fatal, maka tidak apa-apa. Begitu pula hewan yang mau dipotong sakit tapi sakitnya tidak terlalu parah, maka ini juga tidak berpengaruh dengan keabsahan untuk dijadikan kurban. Saya ulang ya. Kalau hewan yang ketiga adalah hewan yang sangat jelas sakitnya. Kemudian di dalam terusan kitab ini menjelaskan wala yadur yasir hadhil umuri. Jika tidak menjadi pengaruh keabsahan saat kurban, jika itu hal-hal itu hanya kecil sedikit, maka tidak apa-apa. Warraji'u al-ajfa'u hayya allati dhahaba mukhuha ay dhahaba dima'uha minal huzali al-hasili laha. Yang keempat adalah hewan ajfa'. Ajfa' yaitu yang hilang bagian otaknya sebab terlalu kurus.
hewan itu sangat kurus sekali, ini juga tidak boleh dijadikan menjadi hewan kurban. Jadi saya ulang lagi, ada 4 kriteria yang tidak bisa dijadikan hewan kurban. Yang pertama adalah hewan itu jelas dari salah satu mata hewan tersebut buta, sampai dikatakan meskipun bulatan matanya masih utuh menurut Batul Ashah maka tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah pincang yang sangat jelas pincangnya. Kemudian saat membaringkan hewan kurban betul-betul kita perhatikan jangan sampai kita membaringkan sampai patah fatal, maka ini juga tidak boleh. Yang ketiga adalah hewan yang sakit, ya, sakit yang parah, wala yadur yasiru fi hadhil umur, dan tidak mempengaruhi keabsahan menjadi hewan kurban jika hal-hal tersebut hanya sedikit. Nah, kalau sedikit ya tidak apa-apa, jadi sah. Yang keempat adalah ajfa, hewan yang kurus, ini juga tidak menjadi keabsahan atau untuk dijadikan hewan kurban. Wa yujzi'u al-hadiyu al-maqtu'u al-khadiyataini wal maksuru al-qarni illam yu'athir fil lahmi. Sudah dianggap cukup untuk berkurban dengan hewan yang dikebiri. Maksudnya hewan yang dipotong 2 pelirnya. Jadi kalau masih kecil, kalau misalnya kita mempunyai hewan peliharaan, misalnya jantan, ingin dijadikan menjadi hewan kurban, tiba-tiba dikebiri, ya, dikebiri. Ini tidak menjadi apa-apa. Jadi tidak menjadi dianggap sah, cukup, ya, meskipun dikebiri, dipotong pelirnya. Karena yang penting tidak berpengaruh pada badannya, kemudian dagingnya. Begitu pula hewan yang pecah tanduknya, jika tidak berpengaruh pada dagingnya maka tidak apa-apa. Saya ulang lagi, dianggap menjadi sah atau sudah dianggap cukup untuk berkurban dengan hewan yang dikebiri pelirnya. Begitu pula hewan yang tanduknya pecah, kalau tidak berpengaruh pada dagingnya maka dianggap tidak apa-apa untuk dijadikan hewan kurban. Wa yujzi'u aidan faqidul quruni wa hiyal al-musammatu bil jaljai. Begitu juga mencukupi menjadikan hewan kurban dengan hewan yang tidak memiliki tanduk. Ya, saya ulang, begitu pula mencukupi menjadikan hewan kurban tersebut karena tidak memiliki tanduk. Hewan seperti ini disebut jalja ya, jalja. Jadi tidak ada tanduknya, maka ini juga tidak apa-apa, dikatakan wajduzi'u, jadi cukup, tidak apa-apa, menjadi keabsahan untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian wala tujzi'u al-maqtu'atu kullu uzuni wala ba'daha wala al-makhluqatu bila uzunin. Nah, ini tidak menjadi cukup, berarti tidak boleh. Tidak menjadi cukup dengan hewan yang dijadikan kurban yang terpotong telinganya, atau saat lahir tidak ada telinganya, maka ini tidak menjadikan keabsahan untuk dijadikan hewan kurban. Saya ulang, kalau ada hewan terpotong telinganya atau saat lahir tidak ada telinganya, maka dikatakan tidak menjadikan keabsahan untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian wala maqtu wa dzanbi wala ba'dihi, dan begitu pula tidak mencukupi hewan yang terpotong seluruh sebagian ekornya, ya. Ada hewan yang terpotong ekornya, terpotong sebagian, hewan yang terpotong seluruh maupun sebagian dari ekornya, maka ini tidak menjadikan keabsahan untuk dijadikan hewan kurban. Jadi kita betul-betul untuk berhati-hati saat kita memotong hewan kurban, karena menjadikan keabsahan hewan kurban tersebut. Karena ada 2 perkara yang dianggap, yaitu
menjadi cukup hewan itu dijadikan kurban, tidak apa-apa karena hewan dikebiri dan kemudian hewan itu tanduknya pecah, ini juga tidak apa-apa, yang penting tidak terpengaruh pada dagingnya. Kemudian kasus yang kedua yaitu ada hewan yang yang bertanduk, ya, tidak memiliki tanduk, ini juga tidak menjadi apa-apa. Yang masalah ini adalah hewan yang tidak ada telinganya atau terpotong telinganya, maka tidak boleh. Kemudian yang masalah lagi adalah hewan yang terpotong ekornya seluruh maupun sebagian, maka ini tidak apa-apa, tidak boleh menjadi masalah. Jadi permasalahannya ada dua. Kalau hewan itu dikebiri tidak apa-apa. Kemudian hewan itu pecah tanduknya karena tidak terpengaruh dengan dagingnya, maka juga tidak apa-apa. Kalau hewan itu tidak memiliki tanduk, ya, saat lahir tidak ada tanduknya, maka ini juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah yang menjadikan permasalahan adalah hewan itu tidak ada telinganya, kemudian atau saat lahir tidak ada telinganya, ini menjadi masalah. Kemudian hewan yang ekornya, masalah ekor ini juga, kalau ekornya terputus atau tidak ada ekornya, maka ini juga tidak menjadi keabsahan untuk dijadikan hewan kurban. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk kita semuanya.